Shalom adik-adik semuanya. Shalom Tante. Kayaknya belum semangat. Coba saya dulu yang sapa ya. Iya, coba. Iya, gantian kita ente ya. Iya. Salam adik-adik yang di rumah. Shalom Tante. Apa kabarmu hari ini? Luar biasa, fantastis, Allahku besar. Yes, yes, yes. Oke, biasanya kita sebelum mulai ibadah ngapain kita Tante ya? Oh, Ingat nggak Tante? Ingat dong. Iya, ngapain coba? Kita saat teduh dulu kan adik-adik. Iya, coba Tante dulu yang undang anak-anak kita saat teduh Iya, ya. adik-adik semuanya siapkan hati dan pikirannya, lipat tangannya, tundukkan kepalanya kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Iya, kita panggil dulu Laskar Kristus ya Ante ya. Iya. Oke, semangat enggak? Oke, untuk adik yang di rumah, sekarang jongkok dulu. Goyang Jongkok, lututnya. Biar goyang kuat nanti lutut. Laskar Kristus ya Ante ya. Yes. Oke, sudah Oke. dipegang lututnya. Sudah. Goyang. Oke, siap-siap ya. Laskar Kristus. Yes. Panggil musik kita Ante Oke, ya. kita panggil Ah, musik. ah. Jarinya. Iya. Siap-siap enggak abangnya ya, permusiknya ya. Iya. Oke, kita panggil Ante. 1, 2, 3, musik. Tepuk tangan di depan dadanya Iya, masing-masing. depan dada yuk. Nyanyi apa Tante? Hari ini harinya Tuhan. Oke, semua nyanyi. Masih tepuk tangan. Tepuk tangan adik-adik semuanya. Kita bersuka cita ya. Iya. Buat gerakannya nanti ya. Senyum dong, mana suka citanya. Dua versi deh ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kita nyanyi bahasa Batak Sadario. Sadarion, Sadarion, hari ini Tuhan, hari ini Tuhan. Beta hitam berlasih menang, katakan Sadarion, Sadarion, hari ini Tuhan. Beta hitam berlasih menang, Sadarion, Sadarion,
ingat gak? Ingat nggak ya? Apa Oh iya, yuk? Tante Iya. ingat. Apa ya? Ulang tahun. Ulang tahun. Ada Yeay. kue? Ada kuenya Ada kalau ulang kuenya tahun ya? ya pastinya dong. Tante dulu yang panggil ya. Iya. Adik-adik sekolah minggu kami, orang tua kami dan juga guru sekolah minggu yang berulang tahun dalam minggu ini boleh berdiri di Bangkit tempatnya berdiri, masing-masing. Iya. Kayaknya ada yang malu-malu nanti padahal dia ulang tahun loh kemarin. ayo berdiri Iya. adik-adik. Ayo berdiri ya sayangnya. Gak usah Malu. Oke, sama-sama kita ucapkan nanti ya. Iya. 1, 2, 3. Ya. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Untuk adik-adik yang di rumah, sekarang ambil buku nyanyiannya. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 691 ayat 1. Iya. 691 ayat 1. Semua nyanyi adik. Kuserahkan pada Yesus seluruhnya hidupku. Kuserahkan pada Yesus seluruhnya hidupku. Pikiran dan perbuatanku dan semua waktuku. Kuserahkan pada Yesus seluruhnya hidupku. Kuserahkan pada Yesus seluruhnya hidupku. Oke, untuk adik-adik yang di rumah sebelum kita berdoa, 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, mari kita berdoa. Kita sama-sama berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kembali Tuhan kami mengucap syukur dan terima kasih untuk nafas kehidupan dan juga kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu, kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mau mendengarkan kebenaran Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu yang hadir di hati kami masing-masing, supaya kami Tuhan boleh mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus berkati setiap kami yang boleh beribadah, berkati setiap pelayan-pelayan-Mu. Biarlah Tuhan kami boleh memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini masa pandemi Tuhan COVID-19, kami percaya ada kuasa Tuhan Yesus yang luar biasa yang boleh mengangkat kami dan menjauhkan kami dari wabah tersebut. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji Engkau. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, karena kita akan memulai ibadah kita. Untuk adik-adik kami yang di rumah, duduknya yang rapi, persiapkan buku nyanyiannya dan Alkitabnya. Sekarang kita buka buku nyanyian nomor 116 ayat 1 dan 2. Nanti di ayat 2 bangkit berdiri. Sinari hatiku, apa
dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Anak-anak Inang duduk kembali. Hukum Taurat kita untuk minggu ini tertulis di titah kedua beserta dengan maksudnya. Diambil dulu katekismusnya biar sama-sama kita membaca. Titah kedua beserta dengan maksudnya. Diikuti Inang ya. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bernama atau sakti. Demikian titah Tuhan. Mari kita berdoa ke hadapan Tuhan untuk meminta kekuatan dalam melakukan segala perintah-Nya. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kita buka kembali buku nyanyian kita nomor 182 ayat 1, Bangkit Berdiri. Marilah kita bangkit berdiri dan merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita sama-sama berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Anak-anak Inang duduk kembali. Kita buka kembali buku nyanyian kita nomor 190 ayat 1. Epistel kita minggu ini tertulis di ayat bulanan anak sekolah minggu yang tertulis di Yesaya 40 ayat 31.
Anak-anak inang diambil dulu Alkitabnya. Kita baca ayat bulanan kita untuk bulan September yang tertulis di Yesaya 40 ayat 31. Kita sama-sama membaca Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita buka kembali buku nyanyian kita nomor 549 ayat 1, Bangkit Berdiri. Iman kita bersama-sama, kita sama-sama berdoa. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Anak-anak inang duduk kembali, kita dengarkan warta anak sekolah minggu. Iya, untuk adik-adik kami, mari sama-sama dengarkan warta kita untuk minggu tanggal 19 September 2021. Yang pertama, kita masih ibadah tetap online. Tetap semangat mengikutinya ya dek. Untuk nomor 2, bagi GSM yang telah mengumpulkan anak-anak sekolah minggu di satu tempat, tolong tetap menjalankan protokol kesehatan. Dan untuk nomor 3, untuk adik-adik sekolah minggu yang kelas 6, tetap menghafal titah 1 sampai ke 10, pengakuan iman rasuli dan doa Bapa kami. Demikianlah warta untuk minggu ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang sebelum kita mendengarkan firman, kita buka kembali buku nyanyian kita nomor 25 ayat 1. Firman-Mu Tuhan Allahku
pagi buat anak-anak kami sekolah minggu yang ada di rumah. Apa kabarnya? Sehat tentunya ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, ambil sikap yang baik, duduk semua, lipat tangannya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang akan kami dengarkan pada pagi hari ini. Itu bukti dari kasih sayang-Mu kepada kami anak-anak sekolah minggu yang selalu menyapa kami setiap hari minggu, bahkan setiap hari, supaya kami Tuhan menjadi anak-anak kesayangan Tuhan yang mampu melakukan apa yang Kau kehendaki dari kehidupan kami yang sederhana. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Buat adik-adik kami sekolah minggu yang ada di rumah, mari kita persiapkan Alkitab kita yang tertulis dalam kitab 1 Petrus 3 ayat 8 sampai dengan ayat 10. Kita sama-sama membacanya. Inang membaca dari sini, adik-adik sekolah minggu membaca di rumah. 1 Petrus 3 ayat 8 sampai dengan ayat 10. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, ada perkataan mengatakan seperti ini: damai itu indah. Adik-adik sekolah minggu pernah mendengarnya enggak? Damai itu indah. Kenapa dikatakan damai itu indah? Iya, yang betul-betul indah lah. Karena apa? Coba kita berteman dulu dengan teman kita. Kita di rumah bersama-sama mama sama kakak adik, ya kan? Sama makan. Ada makanan sedikit, berbagi. Apa yang dibawa mama atau bapak, entah mereka dari luar, ya kan, makanan kan dibawa. Ayo kita berbagi yuk, katanya. Berbagi. Tidak ada saling mengambil. Ini yang paling banyak sama aku. Loh, kenapa kau ambil banyak? Aku sedikit. Tidak ada seperti itu. Yang pastinya sekalipun makanan yang ada di rumah atau itu di bawah bapak sama mama, berbagi sedikit-sedikit, separuh-separuh. Berdamai mereka kan? Karena apa? Karena mereka hidup kasih mengasihi. Itu indahnya. Jadi ketika kedamaian itu berada di tengah-tengah kehidupan kita, akan kita temukan di sana hidup yang tenang, hidup yang aman, tentram, tidak ada perkelahian, tidak ada perselisihan. Yang pastinya semua tertawa, ya kan? Kalau hati sedang sedih, semuanya bersedih, saling topang menopang, saling kuat menguatkan. Itu dia. Kalau damai itu ada di dalam hati. Damai dan kasih, coba dulu
diingat adik-adik sekolah minggu dulu. Diingat dulu. Itu di mana tertulis ya? Di mana tertulis itu ya? Kasih dan damai, coba. Ada yang tahu? Ternyata Galatia 5 ayat 22 sampai 23, kasih dan damai itu ada dari bagian apa coba? Bagian dari mana kasih dan damai? Buah-buah roh. Itu ada 9. Ya. Ada inang buat di sini cantik loh, inang buat. Ini pastinya bisa ditiru adik-adik sekolah minggu ya. Ini dia bentuk apa ini? Bentuk salib. Ini dia. Yang pertama, buah roh itu adalah kasih. Damai itu di mana? Bagian keberapa? Ketiga. Sesudah sukacita. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Coba dihafal adik-adik sekolah minggu biar pintar ya. Oh, ternyata ada buah-buah roh 9. Termasuk khotbah kita pada pagi hari ini. Kasih dan sukacita dan damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Apa lagi? Yang terakhir? Nanti yang terakhir ya. Ini lagi. Kelemah lembutan, baru penguasaan diri. Jadi kasih dan damai sejahtera itu bagian dari buah-buah roh. Coba dulu adik-adik sekolah minggu, perhatikan dulu khotbah kita di ayat 8. Apa katanya di situ? Seia sekata seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Kalau adik-adik sekolah minggu sudah hidup dalam damai dan kasih, berarti anak-anak sekolah minggu harus mampu menghargai temannya. Karena Tuhan menciptakan manusia dengan banyak perbedaan. Contohnya, adik-adik sekolah minggu ada yang tubuhnya tinggi, ada yang pendek kayak Inang kan? Seperti Inang pendek. Ada yang tinggi, ada yang sedang. Satu. Yang kedua, ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang sedang. Ada yang kulitnya hitam, ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya sawo apa? Entahlah itu ya, dicari dulu nanti warna-warna kulit manusia itu ya kan? Iya, itulah perbedaan. Ada yang kuat suaranya, ada yang lembut. Ada yang jahat, ada yang baik, ada yang cantik, ada yang jelek, ada yang ganteng ya kan? Itulah perbedaan-perbedaan yang diciptakan Tuhan di dunia ini. Itu kelihatan dari hidup kita manusia. Tetapi Tuhan memerintahkan kita untuk seia sekata. Pernah tidak adik-adik sekolah minggu waktu di sekolah diskusi mencari jawaban dari pertanyaan guru, ya kan? Apa itu pengertian damai? Contohnya itu pertanyaannya. Datang si A, hidup yang tenang, hidup yang senang, hidup yang sejahtera, saling kasih mengasihi, saling menghargai. Itu kata si A. Si B, enggak, bukan cuma itu katanya. Apa lagi? Hidup bersama. Datang si C, enggak bagus jawaban kalian. Mana itu?
arti damai katanya. Apa itu? Mau memaafkan katanya. Itu semua si A, si B, dan si C semuanya menjawab dengan benar, ya kan? Tetapi yang tiga ini mungkin sudah kuat-kuat suaranya. Enggak, kamu salah. Enggak, kamu salah katanya. Nah, jadi perbedaan pendapat yang tadi, pendapat yang beragam-ragam, yang berbeda-beda, padahal cakupannya itu sama, yaitu damai. Pastinya pendapat yang berbeda tidak harus memecah belah, tidak harus membuahkan hasil yang tidak enak. Contohnya perkelahian, perselisihan. Tidak, tetapi saling melengkapi karena benar semua jawabannya. Itu dia. Ia sekata seperasaan. Mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Pernah tidak anak-anak sekolah minggu mengatakan, ih bodoh kali si A itu, jahat kali dia, gak betul itu, aku yang paling pintar. Pernah tidak bilang kayak gitu sama temannya? Nah, kita diingatkan, kalau ada dari anak-anak sekolah minggu mengatakan seperti itu, bagaimana kita bisa hidup damai, kita bisa hidup dalam kasih, ya kan? Pastinya kita diajarkan firman Tuhan untuk saling menghargai, untuk saling menerima kelemahan teman kita, untuk mau berbagi dengan teman kita, belajar untuk menghargai sekalipun pendapat kita berbeda dengan orang lain. Itu dia. Karena anak sekolah minggu harus tahu bahwasanya tubuh kita ini adalah tubuh Kristus. Coba dengar dulu atau ingat-ingat dulu. Yesus mati di kayu salib, disiksa, diludahi, dipukul, dicambuk, disalibkan. Apakah Yesus membalas itu? Kan tidak. Itu yang harus diingatkan kembali dari firman Tuhan untuk kita yang kedua. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki. Ternyata Inang pernah mendengar anak-anak sekolah minggu. Ya, mudah-mudahan itu tidak ada di antara anak sekolah minggu Mahanaim loh. Berantem dua orang anak. Kamu, bapakmu ini katanya. Bapaknya apa? Kan manusia. Ya dong. Tapi karena miskin, bapakmu miskin. Gak ada uangnya. Gak bisa membelikan sepatu roda katanya, contoh. Gak bisa membayarkan apa namanya itu pulsa katanya kan. Kau gak punya HP katanya. Berantem gara-gara itu. Terus datang si A. Biar. Kok sewot lu katanya kan. Kok repot lu. Dengan bahasa yang seperti itu, si B, oh kau suka-sukamu ya katanya, ditumbuk. Main tumbuk mereka. Ini sekarang firman Tuhan mengingatkan anak-anak sekolah minggu Mahanaim tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki. Tetapi apa tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Allah? Firman Tuhan mengatakan memaafkan, mendoakan. Karena Tuhan menyuruh anak-anak sekolah minggu menjadi saluran berkat untuk orang lain. Kalau bahasa-bahasa yang mungkin menyinggung perasaanmu,
Itu jangan masukkan ke dalam hati. Tetapi kita diajarkan untuk berdoa, belajar untuk memaafkan, belajar untuk memahami siapa kita sebenarnya di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Itu dia. Karena kita sudah dipenuhi oleh kasih dan damai. Yang ketiga, ini yang membuat anak-anak sekolah minggu sering menjadi tidak karuan. Mana? Menjaga lidah dan bibir. Dikatakan di ayat 10, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Itu dia. Siapa yang mencintai hidup, siapa yang mencintai hari-hari baik, dia harus mampu menjaga lidahnya. Ada lagu apa namanya itu ya, lagu dangdut, entah lagu apa itu ya, katanya memang lidah tak bertulang, katanya lidah tidak bertulang. Tetapi hati-hati loh anak-anak sekolah minggu, biar dia kecil tapi dia berbahaya. Ada pepatah mengatakan mulutmu adalah harimaumu. Kenapa dikatakan seperti itu? Kok mulut kita emangnya dia bisa menerkam? Bisa. Apa dia bisa mematikan? Bisa. Sama beringasnya seperti harimau, ya Kak? Itu dia. Mulutmu adalah harimaumu. Dari mulut kita keluar perkataan yang baik, dari mulut kita juga keluar perkataan yang tidak baik. Jadi kalau kita berbicara, berpikir dulu sebelum berbicara, ya kan? Jangan asal nyerocos sana, nyerocos sini, ya kan? Ingat, peribahasa mengatakan tong kosong nyaring bunyinya. Itu dia kan? Tong kosong nyaring bunyinya. Orang banyak berbicara belum tentu dia pintar. Ya? Tong kosong nyaring bunyinya. Orang yang banyak berbicara belum tentu dia berisi otaknya. Biasanya orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, mereka selalu mengumbar kata-kata yang tidak baik, menipu, berbohong, mengucapkan caci maki, mengucapkan kata dusta. Titah ke-9, apa dikatakan di sana? Jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu. Jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu. Kalau kita mau disayang oleh Tuhan, kalau kita mau disayang oleh orang tua, kalau kita mau dikasihi, disayangi oleh teman kita, jaga lidahmu, jaga mulutmu, keluarkan omongan yang baik, yang bisa menginspirasi, yang bisa memotivasi, yang bisa mengajak teman kita untuk selalu berbuat baik. Jangan caci maki ya, jangan berbohong. Ada pernah Inang temukan satu anak sekolah minggu, karena bapaknya mamanya kerja, dia anak tunggal. Kesannya si anak ini di depan orang tuanya dia itu baik, dia itu tidak tahu berbohong, ya. Karena ketika di depan orang tuanya, nak ambilkan dulu ini, diambil. Nak bantuin dulu mama, dibantuin. Ambil dulu itu katanya, diambil. Nah, jadi orang tuanya mengatakan, oh anakku ini baik sekali loh, katanya. Tetapi ketika orang tuanya tidak ada di rumah, pas
fasilitas dikasih, mamanya disediakan, televisi, PS, HP, makanan banyak mainan, dan lain sebagainya. Dengan harapan mamanya sama bapaknya supaya dia jangan keluyuran. Dia jangan melakukan yang tidak baik di luar sana bersama orang-orang yang tidak baik. Ternyata suatu saat ketahuan. Mamanya menelepon, "Halo anakku, kamu di mana?" "Saya di rumah mama," katanya. "Ngapain?" "Belajar, Mak." "Oh iya," katanya. Dikirain si anak, mamanya sama bapaknya belum pulang dari kerjaan. Dengan senang hati, mamanya membawa makanan. Sampai di rumah, wow, rumah berantakan semua, si anak pun tidak ada di rumah, pintu terbuka. Ditelepon lagi, "Halo anakku, kamu di mana?" "Aku di rumah mama," katanya. "Di rumah yang mana?" "Di rumah, Mak." "Kamu ngapain di rumah?" "Belajar, Mak, sambil kerja," katanya. "Loh, kamu di mana?" 2 kali ditanya. "Aku di rumah, Mak." "Di rumah yang mana?" "Aku di kamar loh," katanya. "Kamu di kamar yang mana?" Si anak, mamaku inilah. Terus ditelepon katanya. Ketiga kali ditelepon lagi, "Kamu di mana, Nak?" "Di rumah." "Kamu tidak ada di rumah." "Loh, Mama tahu dari mana?" "Aku di rumah loh, Mak, belajar," katanya. "Aku ini di rumah, Nakku." Barulah dia entah di mana. Jadi itu namanya berbohong. Jadi kalau adik-adik sekolah minggu dikasihi oleh orang tuanya dengan setulus hati, hargai. Lakukan selalu apa yang terbaik. Karena orang tuamu itu sangat sayang. Yesus itu juga sayang terhadapmu. Yesus itu disalibkan, dia tidak membalaskan dengan perlakuan orang ramai yang menyatakan, salibkan dia katanya. Bunuh dia. Tetapi Yesus mengatakan, "Ya Allah, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Jadi Yesus itu selalu mau memaafkan, mengampuni, mengasihi setiap orang-orang yang menganiaya dia, supaya tujuannya satu, manusia itu bertobat, manusia itu mau mengenal siapa Yesus itu dalam hidupnya. Ternyata Yesus itu adalah sumber segalanya bagi hidup manusia. Jadi hati-hati ya. Lagu anak sekolah minggu mengatakan, hati-hati gunakan mulutmu. Berarti anggota tubuh kita itu harus kita hati-hati menggunakannya. Jangan sembarangan, jangan asal-asalan ya kan. Ingat, Yesus itu sangat sayang kepada anak-anak. Buktinya mana coba? Ketika Yesus mengajar di tempat yang ramai, terus ada seorang orang tua membawa anaknya ke Yesus ya. Tetapi murid-muridnya mengatakan, "Oh jangan, tidak boleh," katanya. "Jangan loh, jangan mendekat loh," katanya. Tapi Yesus melihat itu. Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku." Itu buktinya bahwasanya Yesus senang, sayang sama anak-anak. Jadi anak-anak sekolah minggu Mahanaim, ya kalau kamu mau menjadi pintar, menjadi yang terbaik, menjadi seorang yang dikasihi temanmu, seorang yang dikasihi oleh mama sama bapak, seorang yang dikasihi oleh gurumu, berbuatlah yang terbaik. Ya, jangan seperti anak yang tadi, hanya di depan orang tuanya dia baik-baik, tetapi ketika mamanya
dengan bapaknya tidak ada di rumah. Wow, banyak sudah perlakuan jahat yang dilakukan, ya kan? Jangan seperti itu. Dilihat atau tidak dilihat oleh orang tua kita, dimanapun kita berada, biar itu di sekolah, biar itu di luar rumah, biar itu di rumah kita sendiri, ataupun di rumah teman kita. Mari kita menjaga sikap, mari kita menjaga sifat kita, supaya kita menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan dan sesama kita. Hiduplah dalam kasih, hiduplah dalam damai, karena kamu merupakan anak-anak Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang kami dengarkan pada saat ini mengajarkan anak-anak-Mu sekolah minggu untuk selalu tetap meneladani Yesus dalam setiap langkah hidup mereka. Yesus yang mau mengampuni, orang yang mau mengasihi, yang selalu menyertai umatnya kemana dan dimanapun berada, mampu membuka hati dan pikiran setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan untuk selalu bersyukur, untuk selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam situasi dan kondisi yang berbeda-beda yang dijalani oleh setiap umatnya. Kami bawakan juga Tuhan anak-anak-Mu sekolah minggu yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Kiranya Engkau yang menyertai tumbuh kembangnya melalui pengawasan dari orang tua mereka, sehingga mereka bertumbuh sesuai dengan firman-Mu, menjadi anak-anak yang baik di hadapan-Mu dan juga di hadapan orang tua dan juga di hadapan orang banyak. Tuhan, ajari kami untuk selalu hidup dalam kasih dan damai, supaya kami mampu memberitakan firman-Mu melalui sikap dan sifat kami dalam kehidupan sehari-hari, supaya orang-orang yang di sekeliling kami Tuhan mampu melihat kemahakuasaan Tuhan di setiap langkah hidupnya. Sekalipun kami pada saat ini masih menghadapi COVID-19, kami tahu Tuhan mampu menghantarkan kami dalam kehidupan yang bersuka cita selalu. Engkau Tuhan memberikan kekuatan kepada kami, kepada anak-anak-Mu sekolah minggu, sekalipun kami tidak bisa bertatap muka melalui ibadah di gereja-Mu, tetapi tangan Tuhan selalu menyertai mereka, memberikan sukacita yang penuh. COVID-19 tidaklah menjadi penghalang bagi kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami serahkan hidup kami, firman-Mu yang selalu menyapa kami setiap hari, mampu menguatkan kami untuk menjalani hidup kami sehari-hari. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu mengasihi, supaya kami selalu memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayo adik-adik, karena kita akan mengumpulkan persembahan. Sekarang ayo keluarkan dulu persembahannya, ayo taruh di sebelah tangan kanannya. Sekarang kita angkat tinggi-tinggi tangan kita sebelah kanan. Kita buat dulu janji kita kepada Tuhan. 1, 2, ya. Hupelehon mapele aku dang margabus au Tuhan. Sekarang kita buka buku nyanyian kita nomor 518 ayat 1 dan 2. Nanti ayat 2 bangkit berdiri. Bagai pelita
Buat adik-adik kami sekolah minggu yang ada di rumah, mari kita bangkit berdiri. Mari kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniaku, roda jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Mari kita sama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera.